Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan syukur yang menghantarkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan status hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah bila kalian benar-benar beribadah kepadanya sebagai hamba di sisinya. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang demikian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat kepadanya dan salam untuknya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dan kita akan masuki pembahasan tentang at-tasyri', yaitu pensyariatan. Kata syariat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa maksud dari tasyri' atau pensyariatan, atau lebih mudah kita sebut dengan syariat? Syariat adalah ma yunazziluhu Allahu li'ibadihi minal manhajil ladzi yasiruna 'alaihi fil 'aqaidi wal mu'amalati wa ghairiha. Syariat itu adalah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk para hamba-hambanya berupa aturan yang mereka, para hamba tersebut, wajib berada di atasnya, baik itu dalam permasalahan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, muamalah, hubungan interaksi antar manusia, dan yang lainnya. Demikian. Ini adalah maksud dari syariat.
Dan syariat ini para muslim rahimani warahmatullah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk memberlakukan syariat, aturan yang Allah turunkan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Oleh karenanya hanya dialah yang berhak untuk memberlakukan aturan-aturan yang wajib bagi para hamba untuk berada di atasnya. Demikian. Para muslim rahimani warahmatullah. Di antara syariat tersebut adalah terkait dengan penghalalan dan pengharaman. Menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan sesuatu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena penghalalan dan pengharaman ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah syariat. Itu adalah aturan, dan aturan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengucapkan terhadap apa yang disifatkan atau diungkapkan oleh lisan-lisan kalian yang dusta dengan mengatakan ini adalah halal dan ini adalah haram, agar kalian membuat atau mengada-adakan kedustaan, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, di sini lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengucapkan sebuah ucapan yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penghalalan, pengharaman. Ini haram, ini halal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan atau tidak menetapkan hal tersebut. Demikian. Penghalalan, pengharaman merupakan bentuk aturan, dan itu adalah syariat di alam semesta bagi para hambanya. Dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa mengatur segala urusan. Mengatur segala urusan, maka Allah yang mengatur dan menentukan hukum-hukum yang Allah berlakukan bagi para hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita untuk menyatakan ini halal kecuali apa yang telah Allah halalkan di dalam kitabnya Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan ini haram, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam kitabnya Al-Quran atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, maka harus berdasarkan dalil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala.
Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Allah berfirman memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, tanyakan kepada mereka, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin? Bagaimana menurut kalian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian berupa rizki? Faja'altum minhu haraman wa halala. Lalu kalian jadikan darinya, dari rezeki tersebut, ada yang halal, ada yang haram. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apakah Allahu adina lakum? Apakah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin untuk kalian menyatakan ini halal, ini haram? Am 'alallahi taftarun? Ataukah kalian telah membuat kedustaan, ya, mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang para hambanya untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya hal tersebut, tindakan itu merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk dosa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwa siapa saja telah mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, maka sungguh dia, orang tersebut, telah menjadikan dirinya itu sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak khususnya, yaitu memberlakukan syariat. Nah, siapa saja yang mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu tanpa adanya dalil, bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pernah mengharamkan itu atau mewajibkan hal tersebut, atau lewat lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya tanpa dalil, tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut, dan tidak ada sabda Nabi SAW yang menyatakan hal tersebut, maka sungguh orang yang mewajibkan sesuatu itu atau orang yang telah mengharamkan sesuatu tersebut tanpa dalil, itu telah menjadikan dirinya sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak khusus Allah Subhanahu wa taala berupa pensyariatan, pemberlakuan aturan bagi para hambanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ataukah mereka itu memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang telah memberlakukan syariat untuk mereka berupa agama yang tidak Allah berikan izin padanya? Allah bertanya dengan maksud untuk mengingkari. Pemberlakuan syariat, ketetapan, ketentuan bagi para hamba, halal dan haram, yang tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada penentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk pensyariatan agama, dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Ketika penetapan tersebut tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberlakukannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai bentuk kesyirikan, menjadikan pembuat syariat itu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu, ya, dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja
Bila tadi adalah orang yang memberlakukannya. Nah kemudian apabila ada orang-orang yang menjadikan orang lain untuk ditaati di dalam pemberlakuan syariat tanpa dalil, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui hal tersebut, ya, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan bila kalian mentaati mereka dalam hal tersebut, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan izin tentang hal tersebut, ketaatan kepada mereka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lamusyrikun, sungguh kalian benar-benar telah berbuat syirik. Demikian. Oleh karenanya siapa saja yang mentaati siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan, siapa saja yang mentaati selain Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan, pemberlakuan hukum, bagi para hambanya terkait dengan contoh halal dan haram, sementara dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bersesuaian dengan aturan tersebut. Aturan Allah Subhanahu wa taala tidak bersesuaian dengan aturan yang dibuat oleh orang tersebut. Maka sungguh orang yang mentaati manusia yang membuat aturan tersebut, maka ini merupakan bentuk tindakan, ya, kesyirikan. Mentaati tersebut merupakan bentuk tindakan kesyirikan. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Contohnya seperti penghalalan bangkai atau pengharaman makanan-makanan yang halal. Nah, siapa saja mentaati mereka dalam hal tersebut, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak pengaturan, hak memberlakukan hukum bagi para hambanya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang orang-orang yang mentaati para tokoh-tokoh ahlul kitab. Mentaati tokoh-tokoh ahlul kitab. Baik itu tokoh tersebut dia ahli ulamanya ataupun ahli ibadahnya. Di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya pengharaman apa yang Allah halalkan, maka sungguh orang yang telah mentaati tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh agama itu telah menjadikan tokoh-tokoh agama ini sebagai Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman yang artinya, mereka, yaitu ahlul kitab, telah menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Masih yaitu Isa putra Maryam dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala oleh mereka.
Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada sesembahan yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesembahan, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang beliau adalah dulunya seorang ahlul kitab, seorang yang kafir, bukan musyrik tapi kafir termasuk ahlul kitab. Tatkala Adi bin Hatim telah masuk Islam, yang dia adalah beliau ini adalah mantan ahlul kitab. Tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 31, maka beliau berkomentar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Sesungguhnya kami tidaklah menyembah mereka itu, maksudnya dulu, ya. Jadi Adi bin Hatim memberikan penjelasan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika dia masih beragama ahlul kitab. Itu tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kepada tokoh-tokoh agama mereka, tidak. Oleh karenanya ia menggunakan kalimat kami, yaitu ahlul kitab maksudnya dahulu. Dan sekarang tentunya demikian, ya. Jadi ini adalah penjelasan Adi bin Hatim tatkala dia dahulu masih berstatus ahlul kitab, namun telah menjadi muslim. Dia menjelaskan kepada Nabi SAW, dahulu kami tidaklah menyembah mereka. Dan sekarang juga demikian, ya, seperti itu. Jadi para ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab tidaklah menyembah tokoh-tokoh agamanya, demikian. Seolah-olah, ya, ayat ke-31 dari surah At-Taubah ini keliru, demikian. Keliru. Karena ayat ini menunjukkan, atau ayat ini sedang membicarakan ahlul kitab, di mana orang-orang ahlul kitab ini menjadikan, ya, tokoh-tokoh agama mereka, baik itu alim ulamanya, demikian pula ahli ibadahnya, itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Isa, ya, putra Maryam, demikian. Oleh karenanya inilah komentar yang keluar dari Adi bin Hatim, mantan ahlul kitab, demikian. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah mereka, yaitu tokoh-tokoh agama tersebut, bukankah mereka itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian pun menghalalkannya? Maksudnya ikut-ikutan menghalalkannya dengan cara mungkin berinteraksi dan memakannya. Dan mereka itu, yaitu tokoh-tokoh agama kalian dahulu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian pun ikut-ikut mengharamkannya. Nah, seperti itu. Bukankah demikian? Yaitu para tokoh-tokoh agama, tatkala tokoh-tokoh tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ikut-ikut mengharamkan. Apakah tatkala mereka itu, para tokoh-tokoh agama itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka itu pun, ya, yaitu para orang-orang ahlul kitab itu turut juga menghalalkan apa yang Allah haramkan,
sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengikuti tokoh-tokoh agama tersebut. Qala, maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah, benar, ya, benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk mengibadahi mereka. Itulah bentuk beribadah kepada mereka. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketaatan kepada seseorang di dalam penghalalan dan pengharaman, penghalalan sesuatu yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan dan pengharaman sesuatu yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan dia mengetahui hal tersebut bahwasanya hukum yang Allah berlakukan berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh orang yang diikutinya tersebut. Maka ini merupakan bentuk mengibadahi orang itu, tokoh tersebut, orang tersebut, demikian. Dan orang tersebut bila dia ridho dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pemberlakuan hukum, maka orang tersebut pun menjadi tauhid. Menjadi tauhid. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan, semoga Allah merahmati beliau, fil hadisi, tentang hadis tersebut, fil hadisi dalilun ala anna ta'atal ahbari war ruhbani fi ma'siyatillahi ibadatun lahum min dunillahi wa minasyirkil akbari alladhi la yaghfiruhu Allahu. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil, bukti yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada alim ulama, begitu juga ahli ibadah di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk beribadah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk beribadah kepada mereka ya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk bentuk syirik akbar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tentunya tidak bertobat darinya, dan ini merupakan bentuk ancaman demikian. Biqaulihi ta'ala fi akhiril ayati, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut, itu surah At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada zat yang satu, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada satupun yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun, dari apa saja yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka berbuat syirik tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan, demikian, kesyirikan. Wa nadhiru dzalika qauluhu ta'ala, dan yang semisal itu adalah firman Allah taala di dalam surah Al-An'am ayat 121. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah berfirman, ini yang semisal dengan ayat tersebut, yaitu surah Taubah 31. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan sesungguhnya itu merupakan bentuk kefasikan, benar-benar bentuk kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan sesungguhnya para syaitan itu mewahyukan, maksudnya adalah mengilhamkan, maksudnya adalah membisikkan
kepada wali-wali mereka agar mereka itu mendebat kalian. Maka dan apabila kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian itu benar-benar berbuat syirik. Lihat, mentaati di dalam pengharaman, mentaati di dalam penghalalan apa yang telah Allah haramkan, nah ini merupakan bentuk kesyirikan. Sementara itu diketahui, ya, bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza waqa'a fihi katsirun minan nasi ma'a man qalladuhum li'adami i'tibarihim ad-dalila idza khalafa al-muqallada wa huwa min hadha syirki. Nah ini, ya, ini terjadi pada kebanyakan dari orang-orang yang mereka taklidi, yaitu orang yang mereka ikuti. Inilah yang terjadi, ya. Wa hadza waqa'a fihi katsirun minan nas. Dan ini kebanyakan dari manusia telah terjatuh ke dalamnya, ya. Ma'a man qalladuhum, itu bersama dengan orang yang mereka ikuti dan mereka, ya, ekori, yang mereka ikuti dengan taklid buta, tanpa mereka melirik sedikit pun kepada dalil, ya, tanpa mereka melihat kepada dalil, tanpa mereka mengakui adanya dalil, ya, dan mereka tidak, ya, menganggap adanya dalil apabila, ya, hal tersebut telah menyalahi orang yang mereka ikuti tersebut. Ini termasuk kesyirikan jenis tersebut, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah ungkapan Syekh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah merahmati beliau, ya. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan, mentaati siapa saja di dalam penghalalan dan pengharaman, sementara Allah Subhanahu wa taala berbeda, ya. Sementara ketetapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ketetapan orang yang telah menetapkan hal dan haram tersebut. Bila diikuti orang yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan diketahui hal tersebut, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Itu bentuk menjadikan orang tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya wajib bagi kita, orang muslim, orang beriman, orang yang mengaku adanya iman di dalam hatinya, untuk berpegang teguh, untuk komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan penetapan, pensyariatan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita dengan sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan yang di luar tema, yaitu terkait dengan muamalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz selalu beserta keluarga. Afwan Ustadz, ada pertanyaan tentang hukum menabung untuk emas. Tentang hukum menabung untuk emas. Mungkin berikut ini penjelasannya. Apa hukumnya menabung emas dengan membuat tabungan rutin tertulis yang didatangi setiap waktu tertentu ke beberapa orang, kemudian setelah uang tabungan tersebut cukup, maka ditukar dengan emas sesuai dengan harga di hari tersebut, yaitu di harga hari pembelian itu maksudnya ya barangkali. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Baik ya. Menabung untuk membeli emas itu dengan cara membuat tabungan rutin, namun dikumpulkan pada satu orang. Yang orang ini ya mendatangi para peserta yang ingin memiliki emas di kemudian hari. Nah, ini mendatangi mereka lalu menarik sejumlah uang atau mengambil sejumlah uang sesuai dengan kemampuannya seperti itu ya. Dengan nilai tertentu juga mungkin ya. Kemudian dicatat dan ditulis. Nah, kemudian setelah nominal uang yang dikumpulkan atau yang diambil, dikutip tersebut itu hampir atau kurang lebih senilai harga emas yang diinginkan, maka barulah dibelikan emas. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, apa hukumnya? Maka tentunya adalah hukumnya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat ya. Yaitu pertama, pengutip uang tersebut adalah orang yang diizinkan untuk membeli emas tatkala emas tersebut telah diizinkan untuk membeli emas tatkala uang yang dikumpulkan tersebut telah sejumlah nilai emas tersebut. Demikian. Jadi syarat pertama adalah orang tersebut, pengutip itu yang nantinya akan membelikan emas, ini diberi izin oleh pemilik dana, pemilik uang yang dikutip atau yang dikumpulkan ya, untuk membeli emas. Ini syarat pertama. Demikian. Mengapa? Karena bisa jadi uang yang dikumpulkan tersebut itu akan diambil kembali oleh orang yang dikumpulkan uang itu darinya, seperti itu. Oleh karenanya ya dia haruslah menjadi wakil dari orang yang memiliki uang tersebut. Demikian. Ini syarat pertama. Karena tentunya tidak boleh menjual atau membeli emas dengan uang orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La tabi' ma laysa 'indak." Janganlah engkau menjual atau membeli ya barang yang tidak engkau miliki. Kalau menjual barang ya itu jangan menjual barang yang tidak dimiliki. Begitu juga membeli, bukan dengan barang atau uang yang tidak dimilikinya. Demikian. Seperti itu. Syarat yang kedua adalah terjadinya jual beli setelah sang pembeli tersebut menjadi wakil dari pemilik uang untuk membeli emas tersebut ya. Maka syarat yang kedua adalah terjadinya jual beli, yaitu sang wakil dalam hal ini adalah pengutip uang atau pengumpul uang itu dengan penjual emas itu terjadi jual beli secara kontan. Yaitu dia menyerahkan uang secara kontan tanpa tertunda sedikit pun atau keseluruhan. Kemudian dia mendapatkan atau sang penjual emas itu menyerahkan emas yang diinginkan itu secara kontan pula, tidak sebagian atau ya keseluruhan ya tertunda, demikian. Seperti itu. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa idza ikhtalafat hadhil asnafu fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Maka apabila berbeda
jenis-jenis ini, maksudnya jenis-jenis inilah barang-barang ribawi, yaitu barang-barang yang apabila ditransaksikan tidak memenuhi syarat-syarat syar'inya maka akan jatuh kepada riba. Nah, jenis-jenis barang-barang ribawi ini seperti emas, perak, kemudian biji merah, gandum, kurma, garam. Nah, bila berbeda jenis-jenis ini dan tentunya berbeda ini masih dalam satu kategori, contohnya bila ya emas dengan perak ini dalam kategori kategori alat tukar, alat pembayaran, demikian. Seperti itu. Nah, di sini dalam kasus yang ditanyakan ini adalah terjadinya pertukaran atau barter tersebut ya, ini tidak sejenis namun dia berbeda jenis. Akan tetapi masih dalam satu kategori alat tukar. Emas sebagai alat tukar ya, di zaman dahulu diwakili dengan dinar, kemudian ini ada uang, rupiah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah kaifa syi'tum, bagaimanapun yang kalian kehendaki, yaitu dengan nilai yang berbeda-beda. Dengan nilai yang berbeda-beda. Mungkin saat ini kita dapatkan emas, ya nilainya saat ini sekitar 900 ribuan, kurang lebih hampir 1 juta. Ya, untuk 1 gramnya, demikian. Tentunya 1 gram dibandingkan ya 1 juta ini satu yang berbeda jauh tentunya, kan begitu. Tidak sama dalam nilainya. Ini tidak masalah karena dia berbeda jenis, namun masih dalam satu kategori. Syaratnya kata Nabi SAW, idza kana yadan biyadin, apabila kontan, yadan biyadin, yad biyad, yaitu tangan dengan tangan, yaitu tangan sang pembeli atau wakil dari pemilik ya barang tersebut atau uang tersebut, itu tangannya menyerahkan ya alat tukar, kemudian tangan sang penjual menyerahkan barang dagangannya, demikian, yaitu kontan maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Ini ya jawaban bagi pertanyaan ini. Boleh yang seperti ini ya, dengan syarat adalah seperti yang kita sebutkan, yaitu terpenuhinya syarat yang pertama adalah sang pembeli tersebut sebagai wakil dari pemilik uang. Kemudian yang kedua adalah terjadinya jual beli tersebut secara kontan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, apakah ini termasuk gharar, yaitu membeli barang yang tidak bisa memilih sendiri secara random, acak begitu ya, namun dengan ukuran 37 dan 38 ya, seperti itu. Ini sepertinya sepatu. Baik ya, terkait dengan jual beli yang tidak jelas ya, tidak jelas, yaitu tidak jelas baik itu pada zat barangnya ada atau tidak ada, kemudian ketidakjelasan itu juga pada spesifikasi barang, yaitu sifat-sifatnya. Begitu juga ya, ketidakjelasan itu berlaku juga pada waktu penerimaan, begitu juga waktu pembayaran, begitu juga jumlah ya, jumlah nominal dari barang, begitu juga nilai dari harga barang. Jadi ketidakjelasan
yang disebut di dalam istilah fikih adalah gharar. Ini bisa berlaku pertama yaitu pada status keberadaan barang. Barang itu ada atau tidak. Demikian, ya. Kemudian yang kedua adalah kita ulangi, gharar itu, ketidakjelasan itu pada status keberadaan barang. Kemudian yang kedua pada jenis barang, spesifikasi barang. Seperti contohnya adalah, ya, kalau dia barang tersebut bermerek maka ditentukan mereknya. Bila barang tersebut memiliki warna maka warna barangnya. Begitu juga jika barang tersebut memiliki ukuran maka ya ditentukan ukurannya, harus jelas ukurannya. Begitu juga apabila barang tersebut yang memiliki bentuk maka bentuk juga harus disebutkan, harus ditentukan. Begitu juga apabila barang tersebut ya memiliki tipe maka tipe juga harus disebutkan. Demikian. Nah, ini dia. Ini harus jelas. Mengapa demikian? Karena bisa jadi hal-hal spesifik, hal-hal yang sangat mencolok di dalam spesifikasi barang ini mempengaruhi harga. Sehingga apabila tidak ditetapkan di awal, maka ini bisa memunculkan polemik, memunculkan perseteruan, perselisihan ya antara penjual dengan pembeli. Demikian. Ya. Begitu juga gharar atau ketidakjelasan itu bisa berlaku ya pada waktu pengiriman atau waktu penerimaan barang. Bisa juga pada gharar itu atau ketidakjelasan berlaku pada ya waktu penerimaan uang. Jika uang tersebut tentunya tertunda pembayarannya, demikian. Begitu juga gharar itu, yaitu ketidakjelasan itu bisa berlaku pada ya pada jumlah barang. Begitu juga gharar tersebut bisa berlaku pada ya jumlah uang, yaitu nilai nominal harga. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan gharar ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ya nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Ya, wa an bai'il gharari. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli hasah, yaitu jual beli dengan lempar batu. Demikian pula beliau melarang, ya Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya jual beli gharar, ya demikian. Apakah ini bisa jatuh kepada gharar? Iya, bisa jatuh kepada gharar. Berarti dilarang, benar. Ya, wallahu taala alam. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menikahi sepupu? Apa hukum menikahi sepupu? Baik, sepupu yang dimaksud adalah dalam ungkapan ya bahasa Indonesia, sepupu ini bisa jadi adalah ya anak dari saudara ayah, anak dari saudara ayah, baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga anak dari saudara ya saudari saudara ibu. Demikian, kita ulangi ya. Sepupu ini adalah maksudnya adalah anak dari saudara atau saudari ayah, saudara laki-laki ayah atau saudari perempuan ayah. Demikian. Ini juga disebut dengan sepupu. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab ya disebut dengan bintul am, begitu juga dengan
bintul ammah. Ya. Nah, sepupu juga bisa bermakna adalah ya anak dari saudara ibu, saudara laki-laki ibu, atau anak dari saudari perempuan ibu, demikian. Yang disebut dengan ya bintu bintul khal atau bintul khalah, demikian ya, seperti itu. Baik, nah ini makna dari sepupu, demikian dalam bahasa kita. Apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh untuk menikahi sepupu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Allah berfirman yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan untukmu istri-istri yang telah engkau berikan maharnya kepada mereka. Demikian pula budak-budak wanita dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Demikian pula kami halalkan putri-putri dari saudara ayahmu dan putri-putri dari saudari ayahmu dan putri-putri dari saudara ibumu serta putri-putri dari saudari ibumu yang telah berhijrah bersamamu. Maksudnya sudah Islam, demikian. Ya. Demikian ya, sudah Islam dan berhijrah bersama Nabi SAW. Nah, ini adalah sabda Nabi SAW. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan kepada Nabi, dan ini ya juga berlaku bagi kita umatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh ya. Oleh karenanya ya berhati-hati dengan sepupu. Karena dia halal untuk dinikahi, maka jangan berdekatan dengannya. Ya, jangan berduaan dengannya. Jangan menyentuhnya. Ya. Jika berduaan dengannya maka ya berlakulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, ya, kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya, seperti itu. Demikian, ya. Dan tidak boleh, ya, menyentuhnya. Ya, kalau menyentuhnya maka berlaku sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang persentuhan, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum, ya. La an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin, ya, khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Tabrani kalau tidak salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian itu dengan pasak dari besi lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Demikian. Tentunya ini ancaman, ya, tidak boleh menyentuh wanita yang tidak halal. Bahkan Nabi SAW tidak menyentuh wanita-wanita yang tidak halal bagi beliau ketika berbaiat, seperti itu. Padahal itu hal yang sangat penting, ya, berbaiat itu dengan menyentuh. Sebagaimana Rasulullah melakukan, ya, pembaiatan dengan para, ya, laki-laki dengan cara berjabat tangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak boleh juga
Ya, contohnya menyentuh, tadi sudah kita sebutkan, begitu juga berduaan, begitu juga contohnya menjadi teman safar. Ya, tidak boleh ya menjadi teman safar kecuali ya setelah menikah dengannya. Demikian, ya. Baik, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Baik, bagi para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan, ya. Dipersilahkan ya di nomor layanan kami 0852 61 90 4177. Baik, ada pertanyaan ini. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah seorang istri yang marah dan kesal kepada suaminya termasuk berdosa sampai gondok, ngedumel sama suami? Apakah ini termasuk istri yang durhaka? Bagaimana dengan amalannya? Ya. Apakah istri harus minta maaf? Baik, ada hadis, ya. Ada hadis dari Nabi SAW, hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada 3 jenis orang yang tidak akan melewati salat mereka itu melewati telinga-telinga mereka. Kita ulangi, ada 3 jenis orang yang salat mereka tidak akan melewati telinga-telinga mereka. Yang pertama adalah al-abdul abiqu. Yang pertama adalah seorang budak yang lari dari tuannya hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kemudian wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua adalah seorang wanita yang bermalam atau tinggal, ya, dalam kondisi suaminya marah kepadanya. Kemudian yang berikutnya wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan imam satu kaum dalam kondisi mereka benci kepadanya. Demikian. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang suami apabila marah dengan marah yang tepat, marah yang tepat sasaran dan ada alasan, maka kemarahan terhadap istrinya ini menyebabkan sholat istrinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tersebut, ya, ini tak akan melewati telinga mereka. Tidak diterima di sini maksudnya adalah pahalanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, oleh karenanya, ya, kemarahan dan kekesalan seorang istri kepada suami, ya, mungkin cukup, ya, dilampiaskan dengan istighfar, ya, dengan istighfar. Kemarahan seorang istri kepada suami sebaiknya ditahan, jangan dilampiaskan, karena ada ancaman kepada istri yang membuat marah suami. Ya sangat mungkin, ya, suami dari sang istri yang suka marah ini
atau gondok ini, ngedumel, merepet kalau bahasa orang ya Sumatera Utara, ya, kesal, marah, ya. Nah ternyata biasanya ungkapan-ungkapan buruk akan muncul. Dan ini bisa memicu kemarahan suami. Lebih-lebih contohnya biasanya kalau sudah marah, ya, ada hal-hal yang tidak layak untuk disebutkan. Seperti terkadang ya disebutkan tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Seperti mungkin ya terkait dengan keburukan keluarga suami disebutkan, ya. Begitu juga mungkin ya ejekan, kalimat yang buruk, merendahkan dan seterusnya, ya. Sampai mungkin harga diri sang suami ini ya dijatuhkan, maka ini bisa membuat marah suami. Nah, jika marah suami, nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena menyebabkan ya sebuah ibadah yang agung yang dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu sebagai rukun Islam yang kedua, yang kadang terancam seseorang tersebut ya dengan kekufuran ketika meninggalkannya. Nah ini ketika marah suami, ini sholat yang sudah dikerjakan ini bisa tidak akan didapatkan pahalanya karena tidak akan melewati telinga-telinga ya telinganya, seperti itu. Demikian. Apakah istrinya harus minta maaf? Ya minta maaf, dan bukan merupakan kesalahan, ya. Ya, minta maaf itu bahkan ketika tidak salah pun bukanlah merupakan kesalahan minta maaf. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu senantiasa minta maaf kepada Sofia radhiyallahu anha, istri beliau. Padahal beliau tidak memiliki kesalahan. Dan beliau minta maaf ketika itu karena ya telah membunuh ya keluarga Sofia dalam peperangan, dan tentunya dalam peperangan ini halal tentunya untuk membunuh jiwa karena mereka adalah kafir harbi, orang kafir yang layak untuk diperangi. Ketika terbunuh ya tentunya wafat. Nah ini tentunya akan ya membuat keluarga yang hidup ketika itu mungkin akan merasa terluka hatinya. Demikian. Dan kebetulan Sofia radhiyallahu anha sebelumnya adalah ya seorang wanita Yahudiyah, putri dari bangsawan dan istri dari seorang ya bangsawan pula, dan beliau adalah seorang wanita bangsawan. Nah, keluarganya ini banyak terbunuh dalam peperangan. Kalau tidak salah perang Khaybar. Demikian. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, lalu Nabi SAW menikahi Sofia. Sampai akhirnya Nabi SAW menikahi Sofia. Dan Sofia pun masuk Islam. Demikian. Rasulullah SAW senantiasa minta maaf atas kejadian tersebut. Padahal bukan sebuah kesalahan. Beliau minta maaf karena telah melukai hati. Itu saja. Namun itu bukan sebuah kesalahan. Jadi kalau seandainya minta maaf bukanlah karena sebuah kesalahan, bukan karena dosa, tapi bisa jadi karena luka pada orang yang dimintai maaf tersebut, ya, yang dimintakan maaf itu. Nabi juga SAW itu minta ampun kepada Allah, istighfar, padahal dosa-dosa beliau telah diampuni, ya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, tapi beliau tetap minta ampun. Demikian. Maka tidak masalah. Ya, barangkali kalau seandainya seorang istri merasa tidak bersalah, contoh, tapi tidak masalah bagi dirinya untuk minta maaf. Ternyata apabila tindakan yang sesungguhnya benar, namun ternyata melukai hati, mencederai hati contohnya, maka tidak masalah untuk minta maaf. Maka biasakan untuk minta maaf. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang tua yang melarang anaknya menikah pada bulan Muharram, Safar, Maulud? Ya. Bulan Maulud berarti bulan Rabiul Awal, ya.
Apakah hal tersebut termasuk syirik? Lalu apakah kita berdosa jika mengikuti larangan orang tua kita tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Baik, tentunya ya, menikah itu ya, waktunya adalah luas, lapang. Waktu menikah itu lapang. Ya. Di bulan apa saja, di hari apa saja, ya, maka boleh menikah. Demikian. Ya. Tidak ada waktu-waktu larangan khusus dalam pernikahan. Oleh karenanya, ketika kita mendapati waktu yang lapang, ya, maka tentunya silahkan memilih waktu. Di waktu mana saja. Tanpa harus ya memperhatikan adanya keyakinan-keyakinan orang lain ketika ya meyakini adanya kesialan pada waktu dan bulan tertentu. Demikian. Hanya saja di sini ada larangan dari orang tua yang ketaatan kepada orang tua ya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ridha ar-rabbi fi ridhal walidain ya, wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidain. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad di antaranya ya, beliau meriwayatkan. Hadisnya hasan. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Demikian. Nah, permasalahannya di sini ada larangan orang tua. Larangan orang tua untuk tidak menikah di bulan-bulan tertentu. Maka apa yang kita lakukan, yang sikap kita yang mesti kita lakukan? Yang pertama sekali adalah adalah tidak meyakini seperti keyakinan orang tua. Karena tidak boleh kita meyakini adanya waktu sial. Ya. Pada waktu tertentu atau kita lebihkan ya, kita utamakan waktu yang lain ketimbang ya satu waktu, sebagian waktu yang lain pula ya. Satu waktu kita lebihkan dengan waktu yang lain tanpa ada dalil. Kalau Jumat tentunya memang ada keutamaan seperti itu. Demikian. Begitu juga di hari contohnya di bulan Syawal untuk menikah juga merupakan bentuk keutamaan karena Rasulullah pernah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya, radhiyallahu anha. Seperti itu. Maka tidak boleh kita yakini adanya sial di waktu-waktu yang ini diyakini oleh manusia saat ini, ya. Seperti bulan Muharram contohnya, Safar, bahkan kalau ada keyakinan tentang kesialan menikah di bulan Safar, maka ini seperti keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiyarata wala safara. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Tidak ada adwa, yaitu penyakit yang bisa menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Dan tidak ada ya waktu sial, tidak ada kesialan, ya. La tiyarata, tidak ada tiarah. Tiarah itu artinya adalah keyakinan baik atau buruk, untung atau rugi pada gerak-geri alam atau pada sesuatu yang ada di alam ini. Demikian. Wala safar, dan tidak ada safar, yaitu keyakinan adanya kesialan ya menikah di bulan Safar. Demikian. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW sudah ya. Kalau ada keyakinan seperti itu, betul, ini ada kesyirikan, ada muatan kesyirikan. Karena meyakini seolah-olah ya mengetahui adanya perkara yang gaib di mana ada kesialan di waktu-waktu tersebut. Sementara Nabi SAW sendiri telah melarangnya. Demikian. Ya. Nah, ini sikap yang pertama.
Yaitu apa? Meyakini ya bahwasanya tidak ada kesialan di waktu tersebut, atau menolak keyakinan ya adanya kesialan di waktu tersebut. Demikian. Yang kedua yaitu melakukan ya melakukan penjelasan, penerangan, pencerahan kepada kedua orang tua, baik itu pribadi sang anak tersebut untuk menjelaskan jika mampu. Jika tidak, bisa dengan contohnya ceramah. Apabila orang tua mungkin sudah memiliki HP Android, mungkin bisa dikirimkan ceramah seorang ustadz tentang hal tersebut. Atau mungkin dengan tulisan, ya, atau bacaan buku ya, tentang hal tersebut. Demikian. Atau buletin, demikian. Ya. Atau bisa juga dengan menghadirkan ya, ustadz atau tokoh agama yang disegani oleh atau dihormati oleh orang tua tersebut untuk menjelaskan masalah ini ya, sehingga bisa diterima. Demikian. Seperti itu ya. Ini sikap yang kedua, yaitu ya, melakukan pencerahan ya, atau memberikan penyampaian nasihat, yaitu dengan dirinya atau yang lain ya, sarana yang lain atau lewat orang lain. Demikian ya, seperti itu. Yang ketiga adalah, nah setelah orang tua ini memahami demikian, maka dikembalikan contohnya pernikahan tersebut, ya, penentuan waktunya kepada yang lapang tersebut. Ya bisa juga contohnya di bulan-bulan tersebut, ya seperti di bulan Muharram, Safar, ya Rabiul Awal, atau di bulan yang lain, ya seperti contohnya memilih ya bulan contohnya memilih bulan Syawal, seperti itu ya. Dan kalau seandainya pun menghindari waktu-waktu tersebut, menghindari bulan-bulan tersebut, seperti menghindari bulan Muharram, Safar, ataupun Rabiul Awal, tidak menikah di bulan tersebut bukan dikarenakan adanya kesialan, tapi lebih contohnya ya menghindari perbincangan manusia dan mungkin keberatan hati dari orang tua yang mungkin masih dalam tahap penerimaan, ya masih tahap penerimaan terhadap penjelasan itu, ya maka tidak masalah karena waktunya memang lapang, ya. Jadi contohnya taat baik ya ayah bunda tidak mengapa, ya contohnya ya tidak menikah di bulan Muharram, Safar atau Rabiul Awal, silakan mungkin untuk memilih waktu yang lain. Sebaiknya memang mempercepat waktu pernikahan itu lebih baik. Mengapa demikian? Karena ini lebih meminimalisir fitnah yang terjadi antara ya kedua calon mempelai tersebut yang mungkin sudah sangat dekat waktu pernikahannya, sehingga ini bisa memicu ya munculnya setan untuk menggoda mereka. Demikian, seperti itu. Karena memperlama ini bisa ya memudaratkan mereka. Demikian. Ya. Kalau lebih cepat maka lebih baik. Contohnya mungkin sebelum bulan bulan Muharram, namun ini sudah lewat contohnya ya, maka tidak apa-apa dilewatkan contohnya. Ya, sambil bersabar. Nah, dengan mungkin dipersyaratkan ketika mematuhi keinginan orang tua untuk tidak menikah di bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal, ya. Ini dengan syarat orang tua mau mendengarkan penjelasan. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara trik dan cara juga agar orang tua ini ya tidak contohnya ya semrawut dan sembarangan di dalam menolak, karena sudah dari awal ada penolakan sang anak. Maka untuk melembutkan hati orang tua, ya silahkan ya untuk tidak menikah di bulan-bulan yang ada rasa berat orang tua untuk menikah di bulan tersebut, namun dengan syarat orang tua mau mendengarkan penjelasan. Nah, seperti itu. Ini trik diantaranya. Ya. Bukan berarti contohnya ketika menikah di bulan di bulan Syawal atau di bulan yang lain selain 3 bulan yang disebutkan tadi, ya ini lantas jadi syirik. Tidak. Kesyirikan itu bila meyakini adanya kesialan. Begitu ya. Nah, kalau seandainya
melewati 3 bulan yang disebutkan tersebut, ya, yang disebutkan tadi, itu bukanlah karena ada keyakinan sialnya pada bulan tersebut, tapi karena menghargai, ya, keberatan orang tua. Nah, maka ini juga kebaikan. Nah, mungkin disampaikan, ya, karena ketaatan kepada orang tua lah maka memenuhi permintaan orang tua, tapi dengan syarat orang tua mau mendengarkan penjelasan. Nah, seperti itu. Itu trik di dalam, ya, berdakwah kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.